La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa. Baik, kita ke peserta Zoom virtual. Ada Pak Thayyib Muhammad. Assalamualaikum Pak Thayyib Muhammad. Bisa mendengar suara kami? Assalamualaikum. Ya. Ya. Dari mana nih? Dari mana Pak Thayyib Muhammad? Salam kenal Buya, saya Thayyib Muhammad. Kalau asli dari Kediri Subang. Dari Kediri ya. Silakan apresiasinya Pak Thayyib. Dari isi puisi Gelombang Cinta kali ini, kebetulan sekali sebenarnya ceritanya sedikit mirip dengan sahabat saya Buya, teman kuliah. Jadi teman saya laki-laki, dulu waktu itu belum nikah, sekarang sudah menikah sih. Itu si istrinya punya pengalaman yang mirip-mirip seperti itu. Cuma yang membedakan adalah bapaknya nggak meninggal gitu, tapi cerai dengan ibunya. Dia ikut sama ibunya. Dia beranggapan bahwa perceraian itu akibat dari ibunya itu. Gitu. Sehingga si teman saya ini setelah menikah itu punya PR lah Bang. Karena si istrinya ini bener-bener kurang harmonis banget sama ibunya gitu. Sangat kurang harmonis, bahkan sering banget berantem lah gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan kesabarannya gitu, bertahun-tahun dinasihati, dan sekarang itu sudah akur gitulah, sudah bisa nurut sama ibunya. Nah, cuma mungkin boleh bilang mohon nasihat dari Buya gitu, untuk saya pribadi dan sahabat-sahabat gue yang lain, karena saya pun ya punya anak yang sama, punya anak gitu maksudnya, supaya jangan terjadi hal-hal demikian gitu ya. Bagaimana cara untuk terbaik mendidik anak gitu, supaya yang tadi Buya jelaskan itu kan kadang-kadang kalau anaknya laki-laki dekatnya sama ibu gitu ya. Iyalah. Kalau anaknya perempuan dekatnya sama ayah. Kalau saya berharapnya kan gimana dekat semuanya gitu. Dekat ayah dekat, dengan ibunya dekat gitu kan. Cuma kadang-kadang ya ada hal-hal seperti itu gitu. Itu nasihat terbaik dari Buya itu bagaimana? Terima kasih. Ya, langsung aja Buya. Tapi ya ada juga ya tidak dapat stempel bapak, tidak dapat stempel ibu, dapatnya stempel babu. Orang tuanya sibuk ya. Ya, bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Tiap hari yang mengasuh babunya. Omongannya bahasa babu. Iya, binatang keluar semua dari mulutnya. Ya kan. Kelengahan itu. Iya. Yang penting beginilah. Ini satu kesalahan di masyarakat. Nggak tahu di Jakarta sih bagaimana, saya nggak tahu. Saya cerita tentang daerah saya nih, Indramayu, yang tahu persis yang saya melihat sendiri. Ketika terjadi pertengkaran suami istri, ini sang suami mengajak-ngajak anak-anaknya membela dirinya memusuhi ibunya. Ibunya juga sama, mengajak-ngajak anaknya, melibatkan anaknya untuk mendukung ibunya supaya membenci bapaknya. Ini terjadi di mana-mana. Di Majalengka ada nggak Pak Edi? Ada. Itu. Begitu bertengkar, rupanya si bapaknya sudah capek ngurusin istrinya, merepet dulu. Ambil topi dia pergi. Anak-anaknya dipanggil, anak-anakku sayang. Tahu nggak tuh siapa yang baru berangkat tuh? Yaitu bapak. Tuh, bapakmu tuh rambutnya sudah beruban semuanya, punggungnya udah bungkuk seperti itu. Iya, masih berselingkuh juga. Ngapain kau ceritakan itu kepada anak-anak? Betul. Nah ini kan paradigma yang terbalik lagi di masyarakat kita. Itu ketika kita bermesra dengan istri, anak-anak tidak boleh tahu kita bersembunyi. Mencium istri ini rasanya tabu ya. Tidak boleh anak-anak melihat. Tapi kalau bertengkar di hadapan anak-anak, benar gitu tuh. Nggak terbalik nih. Terbalik. Kalau bertengkar jangan di depan anak-anak. Iya. Mah,
anak kita udah pulang tuh, kita berhenti dulu tengkarnya, nanti malam kita lanjutin lagi ya bertengkarnya gitu. Iya dong, episode kedua gitu ya, betul. Iya, kata istrinya nggak bisa kita selesaikan sekarang, ya udah sekarang kita ke sawah yuk, di sana berantemnya di sawah, mau gampar-gampar mau gebukan silakan, sedang anak-anak jangan tahu, sembunyikan. Ini anak-anak kita akhirnya nggak betah di rumah loh. Ini yang menyebabkan anak kita jarang pulang, ya malam sore berangkat pulang pagi karena di rumahnya orang bertengkar terus. Sebaliknya kalau bermesra dia bersembunyi sampai pintu, masya Allah, apa nggak terbalik? Malah justru sebaliknya. Kalau kita sedang bermesra dengan istri di rumah, ia memeluk istri, mencium istri, nggak apa-apa anak-anak, asal jangan waktu bersanggama aja. Ya kita bermesra, kita peluk bersama-sama, anak menjadi sejuk. Ya, melihat orang tuanya mesra kan anak kan bahagia. Lihat kenapa terbalik pada begitu? Ya ini mesti dirubah tradisi semacam ini. Coba kalau makan nanti anak-anak belakangan, wong dawuk dingin. Kan biasa wong dawuk, artinya anak-anak belakangan. Makan dipisah, tapi kalau tidur bersama-sama, apa nggak kebalik nih? Kalau makan bersama-sama. Iya. Nah, tadi ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita dalam keadaan mesra, ya kan, sambil berpelukan. Tapi dengan anak-anak, santapan perut itu dengan santapan rohani masuk bersama-sama, sambil makan, sambil bercanda, sambil kita masukkan nilai-nilai moral kepada anak-anak kita. Iya kan begitu. Betul. Tapi kalau tidur dipisah dong. Ini sehari-hari saya melihat masyarakat tidur dengan anak-anaknya satu ruangan bersama-sama kayak pindah kok. Nah ini kalau bapaknya sarungnya terbuka, yang lihat anak perempuannya gimana? Apa nggak warakadalahnya nih? Atau anak laki-lakinya melihat ibunya sapinya terbuka, apa nggak lucu tuh? Malah justru semacam itu harus tahu. Dan juga nanti anak-anak kalau sudah mulai dewasa, sudah mulai puber, ya nggak boleh lagi tidur sekamar anak laki anak perempuan, dipisah. Iya. Kalau perlu disekat pakai harbot kan gitu, pakai GRC kan. Ya jangan dicampur adukan anak-anak tidur yang sudah dewasa mah. Itu kan tata krama rumah tangga. Dalam Al-Quran dikatakan anak-anak yang sudah balik, yang sudah puber, yang sudah paham, ya itu tidak boleh masuk kamar tidur orang tua. Ada timetable-nya, ada jadwal waktunya, ada 3 waktunya itu, min ba'di sholatil isya'i wa min qabli sholatil subhi wa hina tada'una thiyabakum waqta dhahirati, setelah isya sampai menjelang subuh, dan siang setelah waktu qailulah, pada waktu orang itu sedang tidur siang itu anak-anak nggak boleh masuk. Artinya begitu. Ya kenapa nilai-nilai moral semacam ini tidak digali lebih jauh? Ya karena kamunya yang dicari hanya haram dan halal terus, persoalannya haram halal. Nilai moral itu tidak. Padahal ini yang membahagiakan kita yang semacam ini.